Hasil akhir pertandingan Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia versus Filipina. Malam hari ini, tonton video ini sampai habis, admin akan mereview jalannya pertandingan yang sangat seru ini. Suasana magis Stadion Gelora Bung Karno kembali bergemuruh pada Jumat malam 18 Juli 2025 saat Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Filipina U23 dalam lanjutan Piala AFF U23. Ribuan supporter Garuda Muda memadati tribun menjadi saksi bisu perjuangan pasukan muda asuhan Gerald van den Burg. Sejak peluit pertama dibunyikan, Indonesia langsung tancap gas. Tempo permainan cepat, pressing ketat, dan umpan-umpan kombinasi pendek menjadi senjata utama untuk meredam perlawanan Filipina. Beberapa peluang emas tercipta di 15 menit awal melalui striker Erling Hoki Caraka yang lagi-lagi jadi momok di lini belakang Filipina. Memasuki babak kedua, Filipina mencoba bangkit. Beberapa kali mereka melakukan serangan balik cepat, memanfaatkan celah di sisi sayap Indonesia, mematahkan setiap percobaan serangan Filipina. Pelatih Gerald van den Burg terlihat puas di pinggir lapangan, sesekali memberikan instruksi untuk menjaga tempo permainan agar tetap agresif, tapi disiplin. Di sisa 20 menit pertandingan, Indonesia melakukan beberapa pergantian pemain, memberikan kesempatan pada pemain muda lainnya untuk mencicipi atmosfer panas GBK. Selesai laga, sorakan Garuda di dadaku menggema di stadion, para pemain berlari keliling lapangan menghampiri tribun, membalas Timnas U23 Indonesia versus Filipina dalam laga kedua Grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Dalam laga ini, Hoki Caraka bermain sebagai starter, sedangkan Jens Raven duduk di bangku cadangan. Timnas U23 Indonesia dan Filipina sama-sama telah memiliki modal bagus dalam laga perdana. Skuad Garuda Muda sukses meraih kemenangan 8-0 atas Brunei Darussalam dalam laga perdana pada Selasa, 15 Juli 2025. Sementara itu, Filipina berhasil mengalahkan Malaysia 2-0 pada hari yang sama. Hasil ini membuat pertandingan antara Timnas U23 Indonesia versus Filipina diprediksi berlangsung seru. Apalagi pertandingan ini akan membuka peluang siapa yang bisa menjaga asa lolos ke babak semifinal ASEAN Cup U23 2025. Untuk itu, siapa yang bisa meraih kemenangan dalam laga ini akan mempermudah asa lolos ke semifinal. Dalam laga melawan Filipina ini, Gerald van den Burg melakukan perubahan cukup besar. Pasalnya, dalam laga ini, Gerald van den Burg memilih untuk menurunkan Hoki Caraka mengisi posisi depan. Alih-alih Jens Raven yang sukses mencetak 6 gol dalam laga perdana melawan Brunei Darussalam. Pelatih asal Belanda tersebut lebih mempercayai Hoki Caraka untuk mengisi posisi lini depan Timnas U23 Indonesia. Padahal, dalam laga melawan Brunei Darussalam, Jens Raven telah bermain selama 90 menit dan menjadi andalan di lini tengah. Namun, kali ini Gerald van den Burg alih-alih menurunkan Jens Raven, justru ia memilih Hoki Caraka. Perubahan tak hanya terjadi di lini depan saja, tetapi untuk posisi belakang juga ada perubahan. Pada laga ini, Kade Arel dan Kakang Rudianto yang sebelumnya duduk di bangku cadangan diturunkan sebagai starter. Namun, untuk lini tengah tak ada perubahan signifikan karena Gerald masih mempercayai Arhan Fikri, Raihan Hanan, dan Tony Firmansyah. Mereka dipercaya bakal bisa membantu Timnas U23 Indonesia menyerang dan bertahan melawan Filipina. Sementara dalam laga ini, Muhammad Ferrari yang dicadangkan dipastikan digantikan oleh Kadek Arel yang turun jadi starter untuk menjadi kapten melawan Filipina. Sementara untuk tim Filipina, tak ada perubahan signifikan karena penyerang Javier Mariona masih diturunkan kembali setelah sebelumnya membawa tim meraih kemenangan lawan Malaysia. Untuk hasil skor bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Semoga Timnas U23 bisa bermain bagus di pertandingan selanjutnya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih.
Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg mewajibkan anak asuhnya meraih kemenangan dalam laga lawan Filipina. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga kedua grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Jelang menghadapi Filipina ini, skuad Garuda Muda menjalani latihan terakhir di Stadion Madia, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025. Pertandingan melawan The Ascals ini bakal menjadi tantangan tersendiri buat skuad Garuda Muda. Pasalnya, tim asuhan Gareth McPherson tersebut dalam laga perdana sebelumnya mengalahkan Malaysia 2-0 pada Selasa, 15 Juli 2025. Gerald van den Burg bahkan mengakui bahwa Filipina bukan lawan yang mudah. Pasalnya, The Ascals ini juga memiliki banyak pemain hebat meski mereka banyak dihuni pemain universitas. Akan tetapi, mereka telah menunjukkan kualitasnya dan tak sedikit pemain Filipina yang banyak dipuji setelah mengalahkan Malaysia. Gerald van den Burg pun mengakui kualitas pemain Filipina. Iya, saya tahu, Anda bisa melihat itu. Anda bisa melihat bahwa mereka memiliki pemain yang bermain di luar negeri, ujar Gerald van den Burg kepada awak media, termasuk bolasport.com di Stadion Madia, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025. Dan Anda bisa lihat fisik mereka kuat, namun itu tidak apa-apa, ucapnya. Mantan pelatih FC Eindhoven tersebut mengakui bahwa Filipina memang lawan yang tak mudah. Namun, pelatih berusia 61 tahun tersebut memastikan akan mencari kelemahan Filipina agar tim bisa mengalahkannya. Kita harus mencari sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengalahkan mereka, jelas Gerald. Mantan pemain Ajax FC tersebut menegaskan bahwa Timnas U23 Indonesia butuh kemenangan. Ia pun menilai Filipina juga pasti mengincar kemenangan. Pelatih Filipina U23, Gareth McPherson, bukannya takut apalagi ciut jelang lawan Timnas U23 Indonesia. Ia justru berharap Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dipenuhi suporter. Filipina akan menghadapi Timnas U23 Indonesia dalam laga kedua grup A ASEAN Cup U23 2025 di SUGBK, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Tim berjuluk The Ascals tersebut memiliki modal bagus melawan Timnas U33 Indonesia. Pasalnya, mereka telah meraih kemenangan 2-0 atas Malaysia dalam laga perdana grup A pada Selasa, 15 Juli 2025. Filipina dalam laga melawan Malaysia mendapat banyak pujian karena mereka menunjukkan permainan yang solid. Bahkan, tim berjuluk Harimau Malaya Muda dibuat frustasi karena kesulitan membobol gawang tim asuhan Gareth McPherson. Setelah meraih kemenangan pertama tersebut, tim telah melakukan pemulihan. Gareth McPherson mengaku bahwa ia puas dengan timnya karena melakukan pekerjaan dengan baik. Untuk itu, para pemain telah pulih dengan baik, sehingga tim akan dalam kondisi siap melawan Timnas U23 Indonesia. Walaupun pelatih berusia 42 tahun tersebut menilai bahwa ia harus mempersiapkan mental para pemain dengan baik. Pasalnya, yang akan dihadapi ini tim tuan rumah, yakni skuad Garuda, yang dalam laga perdana pun meraih kemenangan 8-0 atas Brunei Darussalam. Kemenangan itu membuat tim asuhan Gerald van den Burg memiliki rasa percaya diri sehingga ia menekan mental para pemain. Tentunya memprioritaskan untuk recovery. Di berbagai turnamen besar ketika laga sangat berdekatan, sport science atau tim medis memegang peran besar dalam performa tim, ujar Gareth McPherson kepada awak media termasuk bolasport.com di lapangan A, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025. Jadi, saya sangat bangga dengan tim medis dan juga asisten pelatih yang berusaha agar pemain bisa segar dan siap, ucapnya. Lalu, dari perspektif pelatih itu, perihal menyegarkan kembali mental dan siap bermain besok. Kami tahu besok malam akan jadi pengalaman yang besar bagi para pemain. Lebih lanjut, saat ditanyai soal supporter SUGBK yang kemungkinan bakal lebih ramai dibandingkan pertandingan pertamanya melawan Malaysia, Gareth McPherson dengan percaya diri mengatakan bahwa tim asuhannya tak akan ciut sama sekali melawan Timnas U23 Indonesia.
Menurutnya, sepak bola adalah pertandingan yang akan lebih menarik apabila dihadiri oleh banyak supporter. Untuk itu, ia mengaku justru lebih memilih pertandingan debgan banyak supporter. Para pemain ini ingin bermain di hadapan para supporter, kata McPherson. Jadi kami lebih memilih bermain di hadapan fans, tegasnya. Ia mengatakan bahwa laga sebelumnya memang tidak dipenuhi supporter karena laga berlangsung saat pertengahan pekan. Namun, pertandingan melawan skuad Garuda Muda bakal berlangsung pada hari Jumat, 18 Juli 2025. Untuk itu, McPherson menantikan laga yang bisa dihadiri oleh banyak supporter nantinya. Laga sebelumnya terjadi di tengah pekan, mungkin waktunya tidak tepat bagi orang yang berkeluarga. Mereka punya pekerjaan